Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Manifesto Komunitas Perjanjian Baru, di mana kita membahas elemen sabda bahagia Yesus Kristus sebagai standar nilai dan hidup dari murid-murid Kristus. Episode ini berjudul Lemah Lembut, bukan sebuah kelemahan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Yesus sedang mengajarkan sebuah paradoks, dan dia memang sangat ahli di dalam hal ini. Bukan saja ahli di dalam menyampaikan paradoks, tapi dia sendiri menghidupi paradoks itu. Contoh dari paradoks Yesus adalah yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terakhir menjadi yang pertama, yang kehilangan akan mendapatkan, yang mempertahankan akan kehilangan. Melayani adalah memerintah. Yang terkecil adalah yang terbesar. Kita melihat bahwa kehebatan sebuah paradoks adalah dia dapat segera menarik perhatian dari para pendengar dengan sangat efektif, membuat pendengarnya menemukan kebenaran yang hakiki dari pernyataan yang disampaikan itu. Pernyataan bahagia yang ketiga ini kelihatannya kembali sebuah paradoks karena bertolak belakang dengan kenyataan dunia. Dunia lebih setuju dengan pernyataan seperti ini. Berbahagialah orang yang sombong, orang yang ahli di dalam intimidasi, karena merekalah pemilik dunia. Sesuai dengan falsafah Darwinisme, yang kuatlah yang akan bertahan hidup. Siapa kuat, dialah yang menang. Mereka yang menaruh ambisi, agresif, percaya diri yang tinggi, tidak perlu bantuan orang lain. Di mata dunia, orang-orang seperti inilah yang akan menjadi orang berkuasa, yang kuat dan memiliki bumi. Tetapi justru Yesus mengatakan yang berbeda. Yang bertahan hidup bukanlah yang kuat, melainkan yang lemah lembut. Lemah lembut bukan sebuah kelemahan. Lemah lembut juga bukan sikap pengecut, penakut, atau tidak mau ribut, sikap pelin-pelan, tidak mau mengambil keputusan, rendah diri, malu, atau mencoba bersikap manis kepada semua orang, menyenangkan semua manusia. Di dalam bahasa Yunani, kata lemah lembut ini menggambarkan seekor hewan buas yang kuat tetapi jinak, atau angin yang sepoi-sepoi yang bikin orang itu bisa ngantuk. Itu kata lemah lembut. Jadi seorang yang lemah lembut adalah orang yang kuat tetapi terkendali, strength under control. Yesus adalah seorang yang lemah lembut. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Lemah lembut ditunjukkan Yesus dengan tidak membalas sama sekali orang-orang yang mencemooh, menarik janggutnya, meludahi dia. Dia tidak pernah membalas dan menuntut balas sedikit pun. Dia diam. Karena apa? Karena dia mempercayakan pembalasan terhadap dirinya itu kepada Tuhan sendiri. Sebab ada yang firman berkata, pembalasan itu adalah milik Tuhan. Bahkan ketika dia dikonfrontir oleh Pilatus, dia tidak membela dirinya sama sekali. Bahkan sampai menjelang ajalnya, ia masih tetap melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan semua kepada dirinya. Dalam hal ini, ia lemah lembut, tetapi tetap menguasai dirinya. Tetapi, bila Yesus sudah berhadapan dengan masalah iman, kelaparan, ketidakadilan, penderitaan, sakit, bahkan kematian, Yesus bisa bangkit seperti singa. Dia bangkit untuk memperlihatkan kuasanya, menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dia bahkan berani menegur dan menghardik para pemuka agama yang protes waktu dia menyembuhkan seseorang yang lumpuh di hari Sabat. Ia marah ketika murid-murid melarang anak-anak kecil datang mendekat kepada Yesus. Dia bahkan menghardik Petrus sebagai setan, sebab Petrus berusaha menghalangi Yesus menggenapi misi sorgawi yang Bapa berikan kepada dirinya. Yesus memperlihatkan kelemah lembutannya dengan tidak membalas dendam, tidak memakai kekerasan,
Dia bisa berdiri melawan semua kemungkaran, semua ketidakadilan. Berani membela orang-orang lemah demi kebenaran firman Tuhan. Itulah kelemah lembutan. Tidak membalas, tetapi berkaitan dengan kebenaran dan ketidakadilan, dia akan bangkit berdiri dan bertahan dan bahkan ada di garis paling depan. Jelaslah ini sebuah kekuatan ilahi. Ini menjadi indikator bagi murid Kristus tentang status dan kondisi rohani mereka. Kelemah lembutan adalah salah satu instrumen indikator status kerohanian murid Kristus. Tentu tidak ada orang yang 100% lemah lembut atau terus-menerus dia bisa mempertahankan kelemah lembutannya. Karena semua kita ini terus bergumul dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan berusaha untuk memperlihatkan kekuatan kita, keperkasaan kita, jaringan-jaringan yang kita miliki. Tetapi minimal ada 4 hal yang perlu kita jaga dan perhatikan sungguh-sungguh supaya kita tidak jatuh ke dalam roh yang bertentangan dengan kelemah lembutan. Yang pertama itu adalah bertindak kasar atau berkata kasar kepada orang lain. Yang kedua, orang yang terus mau mendahulukan dirinya atau mau terdepan, tidak mau ngalah. Always wants to be number one. Selalu ingin membalas bila dia disenggol atau dia disinggung, dijorokin kalau orang Jakarta bilang. Yang keempat, emosi yang meledak dan tidak terkendali. Ini 4 hal yang Yesus mengatakan, perhatikan yang 4 hal ini. Karena sebagai murid Kristus, janganlah pernah kita melabel diri kita sebagai orang yang tidak bisa menjadi lemah lembut. Karena semata-mata kepribadian lahiria kita. Lalu kita memakai alasan seperti ini. Saya kan orang Timur atau saya orang Batak. Jadi saya ini ngomongnya keras, saya ngomongnya kasar. Aku dari sononya udah kayak gini. Udah nggak bisa dirubah. Bahkan kalau kita khotbah, maki-maki, gebrak-gebrak meja, dianggap, wah ini pendeta yang keras. Tidak, bukan harus seperti itu. Dan jangan melabel diri kita seperti itu. Karena di dalam proses pengudusan, setiap hari, dengan keintiman kita dengan Tuhan, kita melekatkan diri kepada Yesus. Kita bertumbuh menyerupai Kristus. Dan sebagai hasilnya, kita akan diubah pelan-pelan. Tetapi terus-menerus berubah. Janji Yesus kepada orang-orang yang hidup di dalam kelemah lembutan, mereka akan mewarisi atau memiliki bumi. Sebenarnya ini adalah janji dari Mazmur Daud pasal 37 tentang mereka yang percaya kepada Allah akan mewarisi negeri. Di ayat 11, ayat 9, ayat 22, ayat 29, ayat 34, berulang-ulang dikatakan mengenai orang yang percaya, orang yang benar akan mewarisi negeri. Kepada umat perjanjian baru, kapan janji ini tergenapi? Bukan nanti Anda tiba-tiba menjadi gubernur di sebuah wilayah, menguasai satu daerah atau negara tertentu sekarang ini. Bukan. Tetapi ini akan terjadi pada waktu Yesus Kristus memerintah di bumi ini dalam kerajaan damainya, kerajaan 1000 tahun. Bersama-sama dengan orang kudusnya. Di mana kita akan memerintah, kita akan diberi wilayah pemerintahan. Kita akan menguasai, mewarisi bumi ini. Itulah waktu di mana semua murid-murid Kristus akan memerintah. Sekarang kalau gitu, bisa nggak kita mewarisi bumi, Pak? Well, sebenarnya jawabannya adalah begini. Orang yang lemah lembut bisa memiliki bumi itu sekarang. Bila dia terbebas dari tirani kurang sedikit lagi. Apa itu, Pak? Kurang sedikit lagi. Itu adalah sebuah sikap yang tidak pernah cukup. Ada seorang yang terkaya ditanya, seberapakah uang itu cukup bagi Anda? Dan jawabnya, kurang sedikit lagi. Kurang sedikit lagi. Baru saya merasa cukup. Ya kapan kalau begitu? Kurang sedikit lagi. Nah, kalau kita bisa menang atas hal ini, kita terbebas dari tirani ini, maka kita bisa memiliki semua bumi dan seisinya adalah milik Allah. Dan karena Yesus adalah Allah, dia memiliki bumi, tetapi dia memilih untuk mengatakan, anak manusia bahkan tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya bersandar atau tidur. Menariknya di sini, frase merekalah itu
menekankan hanya kepada mereka. Nah, ini terkait dengan 2 ayat di atasnya. Mereka di sini adalah orang-orang yang menyadari akan kebangkrutan rohani mereka, lalu mereka berduka atas dosa yang mereka alami atau dosa orang-orang di sekitar mereka, dan kemudian mereka memohonkan kasih karunia Allah, dan mereka inilah yang akan mewarisi bumi. Jadi bagaimana kita untuk menjadi lemah lembut? Karena lemah lembut ini adalah pemberian Roh Kudus, maka ini harus diterima melalui anugerah kasih karunia Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Lalu kita memikul kuk bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Di masa Yesus, untuk melatih seekor lembu muda bisa membajak, maka si petani akan menaruh lembu muda ini bersamaan satu kuk dengan lembu yang sudah dewasa, yang sudah lama menarik bajak. Diikat di dalam satu kuk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nah, si lembu yang muda ini kan suka gerasa-gerusu, mau lari, mau apa gitu. Nah, dia harus belajar untuk mengikuti langkah kecepatan dari yang lebih tua. Karena satu kuk. Karena kalau dia berusaha lari kan dia akan sakit sendiri nanti dan melukai dua-duanya. Jadi dia mesti dididik untuk belajar mengikuti kecepatan daripada yang lebih tua. Lalu yang kedua, belajar mengikuti instruksi dari si petani itu yang akan mengendalikan lukunya. Sama dengan kita setiap hari. Mungkin hati kita ini mau pengen dikenal, mau pengen punya kekuatan, punya kekuasaan. Tapi kemudian kita belajar. Yesus mungkin mengatakan, slow down, tenang sedikit, pelan. Ayo ikutin iramanya Tuhan. Setiap hari kita jalan, mengikuti iramanya Tuhan. Dan kita belajar melekat, mendengar perintahnya, menjadi peka dengan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu kita menerima dari Roh Kudus, kita mulai belajar melekat kepada Yesus. Dan kemudian kita belajar menyeimbangkan diri kita. Membangun sikap untuk tidak cepat membalas, tidak menuntut pembalasan dendam, tetapi ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat kesengsaraan, ketika melihat bencana, orang-orang yang tertimpa kesulitan dan bencana, kita bangkit. Kita dengan berani mengorbankan diri kita, mengorbankan sumber-sumber yang kita punya, waktu, uang, pikiran, intelektual kita, koneksi kita. Kita maju di depan untuk membela orang-orang yang lemah, tidak berdaya. Bapa di surga, terima kasih untuk Kristus yang memperlihatkan potret manusia lemah lembut. Ada kekuatan ilahi yang tenang terkendali. Tolonglah aku Tuhan untuk tidak memiliki sikap membalas dendam, sikap menuntut balas kepada orang yang melukai dan menyakitiku. Tetapi aku bisa tetap berani menghadapi ketidakadilan dan maju demi kebenaran ilahi di bagian paling depan. Tolonglah aku Tuhan untuk hidup berjalan di dalam kelemah lembutan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.